Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Rahmadianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3 semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jadi menurut bahasa, etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya meta atau sepanjang, bodos atau jalan. Menurut istilah terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Tujuan dari studi Islam ini yaitu untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam tidak hanya dalam materi, tetapi metode untuk mempelajarinya. Metode studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Jadi dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi, tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain studi Islam di Barat miskin materi, tetapi kaya dalam metodologi. Benarkah Barat lebih baik dari segi metodologi? Kalau secara materi itu sudah dapat diduga di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibandingkan karya-karya yang ditinggal para ulama. Yang dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan atau manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Yang agak bernilai dari karya mereka adalah ensiklopedia hadis. Karya Karl Brockhaelmann, karya yang pertama memang bermanfaat bagi orang-orang yang baru mengenal hadis. Yang lebih lengkap telah lebih dahulu diwariskan oleh ulama hadis. Hanya saja metodenya berbeda, bahkan kekeliruan dan kelemahan karya orientalis itu cukup banyak dan dihimpun dalam buku Adwa al-Aqla al-Mustarkim oleh Dr. Sa'ad al-Mursyafi. Sebagian besar karya-karya orientalis diwarnai oleh sikap-sikap seperti memutarbalikkan fakta, memalsukan sejarah, menyalahpahami teks, serta menyusupkan kebohongan dan fitnah. Tetapi secara umum, karya-karya sebagian orientalis yang jujur itu kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula, tetapi porsinya harus dilihat secara objektif, tanpa dilebih-lebihkan, sebab semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan karya ulama-ulama kita yang klasik ataupun yang modern. Hanya tidak tertampung oleh perpustakaan manapun di dunia ini. Karena banyaknya berbicara tentang sikap objektif dan bebas atau tidak memihak yang merupakan karakteristik ilmiah, maka para peneliti Barat dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam sulit sekali ditemukan sikap netral dan objektif ini. Mereka hanya mau bebas atau dalam artian tidak memihak ketika berhadapan dengan materi yang tidak ada hubungan dengan kajian keislaman. Adapun terhadap kajian-kajian Islam, mereka tidak mampu melepaskan subjektivitasnya sebagai non-muslim. Barat hingga saat ini masih menyimpan gambaran suram dan jejak tentang Islam dan umatnya, sebuah warisan hitam yang meracuni pemikiran mereka, yang mereka waris sejak Perang Salib dan belum membuangnya hingga sampai saat ini. Ini diakui sendiri oleh pemikir mereka, sebagai Gustave Le Bon, filsuf Prancis dan moyangnya.
Kaum sosiolog dan sejarawan barat di abad ke-19, ia menerangkan dalam bukunya Peradaban Islam bahwa peneliti-peneliti barat dalam menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam yang meninggalkan sikap netral dan objektif. Penelitian barat tanpa disadarinya pasti akan memihak dan intoleran. Buku inilah kalau boleh dibilang moderat, yang paling moderat yang ditulis oleh ilmuwan barat tentang Islam dan peradabannya. Oleh karena itu pula Gustav Le Bon tidak dihargai, bahkan dibenci oleh orientalis barat. Sikap penulis barat yang tidak jujur pernah juga dibeberkan belakangan oleh Montgomery Watt, orientalis Inggris, dalam buku Apakah Islam? Baik, yang pertama ada teologis normatif. Adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu keutuhan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, pendekatan antropologis. Dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Yang keempat, historis. Berasal dari bahasa Inggris history, yaitu artinya sejarah. Sejarah sendiri mempunyai arti kejadian di masa lampau. Yang kelima, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Baik, pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan arti tafsir Al-Quran bahasa Arab, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau memberi penjelasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Metodenya yaitu ada metode tahlili, metode imali, metode muqarrin, dan metode maudi. Hadis sebagai ucapan perbuatan, takrir, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis sunnah Nabi SAW selanjutnya berfungsi sebagai uswah atau tauladan bagi setiap muslim. Penelitian hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji hadis Nabi SAW dilakukannya sebagai usaha penelusuran hadis dengan bersifat kritis dalam memeriksa dan menyeleksi hadis-hadis Nabi SAW. Dengan demikian, penelitian hadis harus diarahkan kepada dua objek penelitian, yakni penelitian sanad dan matan. Tujuan pokok penelitian hadis, baik penelitian sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis dimaksud hingga dipastikan status hadis itu sahih atau makbul dan dhaif atau mardud. Kemudian, langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis yaitu melakukan iktibar hadis. Yang kedua, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Ketiga, menyimpulkan hasil penelitian sanad. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis. Ada pertama, meneliti matan dengan yang maknanya. Kedua, meneliti susunan matan yang semakna. Kemudian, langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan matan yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan matan. Keempat, mengumpulkan hasil penelitian matan.